Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrani dari kelas 5A. Di sini saya akan memaparkan terkait tentang program tahunan layanan bimbingan dan konseling di SMA 29 Kabupaten Tangerang. Yuk langsung saja kita simak full videonya. Ya, yang pertama ada rasional. Paradigma bimbingan dan konseling dewasa ini lebih berorientasi pada pengenalan potensi, kebutuhan, dan tugas perkembangan serta pemenuhan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan tersebut. Alih-alih memberikan pelayanan bagi peserta didik yang bermasalah, pemenuhan perkembangan optimal dan pencegahan terjadinya masalah merupakan fokus pelayanan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pengenalan potensi individu merupakan kegiatan urgen pada awal layanan bantuan. Bimbingan dan konseling saat ini tertuju pada mengenali kebutuhan peserta didik, orang tua, dan sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan sebagai tercantum dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar. Dalam upaya mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut, program bimbingan dan konseling dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder sekolah. Selanjutnya ada dasar hukum, di mana salah satunya ada Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMA 2016, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan atau yang disingkat GTK. Pada POPBK SMA ini dapat memfasilitasi guru BK atau konselor dalam melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, dan menindaklanjuti layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada visi dan misi SMAN 29 Kabupaten Tangerang. Visinya yaitu unggul dalam prestasi, beriman, berbudi, dan berwawasan lingkungan. Sedangkan untuk misinya yang pertama ada mewujudkan prestasi konseling yang cerdas, terampil, cinta tanah air, beriman, bertakwa, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, melaksanakan pengembangan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memenuhi sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan konseli. Dan yang terakhir, melaksanakan manajemen pengelolaan sesuai sistem pendidikan yang transparan dan akuntabel. Nah, selanjutnya ada visi dan misi bimbingan dan konseling SMAN 29 Kabupaten Tangerang. Nah, visinya terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling menuju kepribadian unggul dalam prestasi, beriman, berbudi, berwawasan lingkungan, mandiri, dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk misinya itu yang pertama, menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling untuk mewujudkan prestasi siswa yang cerdas, terampil, cinta tanah air, beriman, bertakwa, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha, dan industri, dan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang terakhir ada meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Ya, yang selanjutnya beralih ke bidang layanan, di mana bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, yang merupakan satu kesatuan utuh dapat dipisahkan dalam setiap dari individu peserta didik atau konseli. Selanjutnya ada action plan atau rencana kegiatan. Bimbingan dan konseling merupakan rencana yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang didapat dari hasil asesmen terhadap kondisi peserta didik atau konseli serta standar kompetensi kemandirian siswa. Nah, rencana kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari beberapa komponen, yaitu seperti yang pertama yaitu ada bidang layanan, berisi tentang bidang layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, tujuan layanan, berisi tentang tujuan yang akan dicapai yang berbasis hasil asesmen, tugas perkembangan atau standar kompetensi kemandirian siswa. Yang ketiga, komponen layanan, terdiri dari 4 komponen yaitu layanan dasar, layanan responsif, peminatan dan perencanaan individual, serta dukungan sistem. Yang keempat yaitu strategi layanan, merupakan kegiatan atau strategi layanan yang dilakukan dan disesuaikan dengan komponen layanan. Contohnya,
Untuk komponen layanan dasar, strategi layanan yang dapat dilaksanakan adalah bimbingan. Yang kelima adalah kelas, berisi kelas yang akan mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang keenam ada materi, berisi tentang topik atau tema, materi yang akan dibahas untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada metode, berisi teknik atau strategi kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang akan dilakukan. Selanjutnya yang kedelapan ada alat atau media, berisi alat dan media yang akan digunakan misalnya PowerPoint, presentation, kertas kerja, dan sebagainya. Selanjutnya yang kesembilan ada evaluasi, berisi jenis dan alat evaluasi yang digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan layanan. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-10 ada ekuivalensi. Nah, di mana berisi penyertaan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan jumlah jam. Beralih ke materi yang terakhir, yaitu ada evaluasi program CIPP, pengembangan model layanan evaluasi berbasis konteks input proses produk, yang disingkat CIPP, merupakan salah satu bentuk solusi dari permasalahan guru BK dalam melaksanakan evaluasi terkait dengan pelayanan yang telah dilakukan. Pengembangan model CIPP ini muncul karena kurang pahamnya guru BK dalam melakukan evaluasi sehingga menyebabkan kesulitan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program layanan informasi di sekolah. Lemahnya akuntabilitas dan kesulitan untuk melakukan perbaikan serta pengembangan. Melalui model konteks input proses produk atau yang disingkat CIPP ini, evaluasi layanan dapat dilakukan secara komprehensif. Adapun ranah tujuan model evaluasi CIPP diantaranya itu tujuan evaluasi konteks, dilakukan untuk menyediakan alasan yang rasional bagi konselor dan administrator dalam menentukan tujuan dan kompetensi siswa, yang mana semua itu akan membantu membentuk program dan highlights berbagai elemen struktur dalam kebutuhan akan perhatian. Evaluasi input bertujuan untuk mengidentifikasi dan menelaah kapasitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur di mana strategi akan diimplementasikan. Ya, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.